Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan anak-anak yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur kalau pada pagi hari ini kita dapat beribadah bersama-sama dalam ibadah keluarga. Jemaat sekalian, hari-hari ini banyak orang yang memiliki pengetahuan yang berbeda-beda tentang Allah. Keterbedaan ini menunjukkan pertumbuhan iman itu dialami pribadi lepas pribadi. Dalam semuanya ini, maka perlulah gembala-gembala untuk menuntun domba-dombanya, agar bertumbuh dalam pemahaman dan pengetahuan yang satu dalam Kristus. Mari mengambil saat teduh sejenak. Bagi Dia yang berkuasa menjaga, supaya jangan kamu tersandung, dan yang membawa kami dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaan-Nya, Allah yang Esa, Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Bagi Dialah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa, sebelum segala abad, dan sekarang, dan sampai selama-lamanya. Angkatlah hatimu kepada Allah dan percayalah bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Tuhan yang senantiasa menopang kehidupan gerejanya dan memeliharanya di dalam kasih karunia. Sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Saudara, Paulus dalam keadaannya di penjara karena Tuhan, ia tetap memperhatikan jemaat-jemaatnya di Efesus. Dengan ia memberi nasihat kepada jemaat-jemaatnya. Sebagai orang-orang yang telah dipanggil, hendaklah hidup berpadanan dengan panggilannya itu. Mari kita mengangkat pujian kepada Allah Tritunggal. Suci, suci, suci. Kau kami
Kemuliaan bagimu, genap nafasku yang agung, surga bumi dan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Holy, 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 merciful and mighty, God in three persons, blessed Trinity. Dalam Mazmur pasal 2 ayat 11 yang ke-12 tertulis demikian. Beribadalah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar, supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan. Sebab mudah sekali murkanya menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Jemaat dipersilakan duduk. Sebagai orang-orang yang telah dipanggil, yakni kita orang percaya, marilah kita hidup berpadanan untuk hidup dalam penuh kasih, serta marilah kita berusaha untuk memelihara kesatuan roh oleh tali ikatan roh, sebagaimana kita telah dipanggil kepada satu pengharapan yang dari Allah. Hanya di hadapan Tuhan Yesus kita dapat tersungkur membawa dosa-dosa dan pelanggaran kita, karena di dalam Dia senantiasa ada pengampunan dan kasih sayang. Di muka Tuhan Yesus. akan salahku. Bertobat kini hatiku. Di muka Tuhan Yesus. Mari bangkit berdiri. Di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus. Ku dapat kasih sayang. Hatiku pasrah berserah. Di muka Tuhan Yesus. Doa pengakuan dosa oleh Pastor Jonathan. Bapa, kami bersyukur bahwa sampai saat ini Tuhan, kami masih diperkenankan untuk boleh datang beribadah kepadamu. Dengan penuh dosa dan celah yang terus kami perbuat di dalam kehidupan kami bawa ke hadapan Tuhan.
Kami mohon ampun Tuhan atas setiap pelanggaran, setiap dosa yang kami perbuat. Kami mau Tuhan, kami mau untuk dibaharui terus oleh Tuhan, sehingga kelak kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Berdasarkan kasih karunia Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, dengarkanlah berita pengampunan dosa kepada setiap kita yang mengaku dengan tulus ikhlas, sebagaimana janji Allah dalam firman-Nya dalam Lukas pasal 5 ayat 20 yang berkata demikian. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah Ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Syukur kepada Allah. Dalam Kristus kita yang percaya telah diselamatkan dari kebinasaan. Oleh karena itu, setiap kita yang sudah berdamai dengan Allah, pasti akan berdamai dengan sesama. Kita yang sudah diampuni, kita juga akan mengampuni. Salam damai. Jemaat sekalian, sekarang dengarkanlah tuntunan Tuhan bagi kita, sebagaimana firman-Nya yang tertulis dalam Efesus pasal 4 ayat 3-6 yang berkata, Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua, dan oleh semua, dan di dalam semua. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita agar dapat mengerti dan mentaati dalam kehidupan sehari-hari. Jemaat dipersilakan duduk. Memelihara kesatuan Kristus adalah tugas kita. Kristus yang telah naik juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia memberikan kepada rasul-rasul, nabi-nabi, juga pemberita-pemberita, serta pengajar untuk memperlengkapi kita orang-orang kudus, sehingga kita mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, serta kedewasaan penuh. Dengan demikian, kita tidak dapat diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran sesat. Mari kita naikkan pujian pribadi yang mengenal hatiku.
Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu. Dan bawaku, ku lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagaikan padang gersang, bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu. Dan bawaku, ku lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Bersama-sama dengan gereja sepanjang zaman dan abad, kita ikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang kita nyanyikan demikian. Ku
percaya Roh Kudus, gereja yang kudus, pengampunan dosa, bangkit hidup selamanya. Ku percaya, 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 ku percaya. Saya persilakan jemaat untuk duduk kembali. Mari kita membuka hati dan pikiran kita. Kini tiba saatnya untuk menerima firman Tuhan. Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, kita bersyukur hari ini kita boleh kembali berkumpul beribadah di kebaktian umum. Dan puji Tuhan, hari ini adalah hari Minggu kelima di mana kebaktian umum kita dilaksanakan secara gabungan. Ya Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Lause Miske. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan semua anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Saat ini sebelum orang tua mendengarkan firman Tuhan, anak-anak akan terlebih dahulu mendengarkan cerita firman Tuhan. Lause Miske mengundang semua anak-anak sekolah minggu dari yang bayi sampai yang kelas besar. Mari silahkan maju ke depan. Ya, didampingi sama guru-guru sekolah minggu. Ya, selamat datang. Ya, yang masih ada di aula, ya pelan-pelan saja nggak apa-apa nak. Di sebelah sini masih kosong. Ya, oke. Yang baby-baby, kalau misalnya kesulitan bisa duduk di kursi nggak apa-apa. Tadi sudah berdoa, ikut berdoa. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sekali lagi Lause Miske mau mengajak anak-anak berdoa, ikutin ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah siap untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ya, Lause Miske mau nanya dulu siapa yang bawa Alkitab? Ya bawa Alkitab, yang bawa Alkitab buka Efesus pasal 4 ayat 2b. Efesus pasal 4 ayat yang 2b. Singkat saja kita hafalkan ya. Efesus pasal 4
ayat 2b. Yang belum bisa baca, nanti ikutin Lose Miske. Efesus itu mana ya? Bisa ditolong sama lose-losenya. Efesus pasal 4 ayat 2b. Ya, Efesus pasal 4 ayat 2b. Efesus itu perjanjian lama atau perjanjian baru ya? Perjanjian baru, Efesus pasal 4. Mohon bersabar sebentar Bapak Ibu, pelan-pelan dengan anak-anak kita. Efesus pasal 4 ayat 2b. Sudah? Efesus pasal 4 ayat 2b. Yang sudah bisa baca, kita baca bersama-sama ya. Efesus pasal 4 ayat 2b. Tunjukkanlah, itu di situ ada kata tunjukkanlah ya. Oke, 1, 2, 3. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Sekali lagi, dari alamat ayatnya dulu, Efesus pasal 4 ayat 2b, 1, 2, 3. Efesus pasal 4 ayat 2b. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Nah, anak-anak, hari ini Lose Miske mau mengajak kita sedikit eksperimen ya. Biasanya anak-anak di sekolah itu kan ada eksperimen dan itu sangat excited banget ya. Pasti anak-anak sangat senang sekali dengan yang namanya eksperimen, percobaan ya. Nah, hari ini Lose Miske mau bilang dulu, anak-anak, setiap manusia itu punya hati ya. Ada nggak yang nggak punya hati di sini? Semuanya punya hati. Semua manusia punya hati. Ya. Dan semua manusia itu punya hati yang diberikan oleh Tuhan, tetapi hanya orang-orang yang hidup di dalam Tuhan, yang di dalamnya, di dalam hatinya memiliki kasih Tuhan, kasih Kristus. Orang lain gimana? Orang lain juga punya kasih, tetapi belum punya kasihnya Tuhan Yesus. Kasih yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Nah, eksperimennya hari ini begini. Lose Miske di sini sudah bawa tisu. Ya, tisu ini namanya tisu kan? Nah, tisu, lalu Lose Miske mau menggambar ya. Iya, menggambar. Yang suka menggambar ini langsung bersuara. Iya, gambar apa itu? Gambarnya Lose Miske itu jelek ya dulu waktu sekolah, waktu kelas menggambar dapat jelek terus. Ini kira-kira gambar apa? Sorry, pakai tangan kiri. Hah? Matahari kata Lose ya. Hah? Gambar hati. Nah, gambar apa ini? Hati. Semua manusia punya hati. Tadi Lose Miske bilang bahwa setiap orang yang di dalam hatinya sudah ada kasih Kristus atau kasih Tuhan. Anak-anak tahu enggak? Ada sekelompok orang yang dikatakan di dalam Efesus pasal 4 itu dikatakan bahwa mereka itu belum punya kasih Kristus. Kenapa ya? Karena mereka bukan umat Allah. Nah, ya, zaman itu anak-anak, di kota Efesus ada orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu disebut umat Allah. Maka orang-orang semua percaya bahwa hanya orang Yahudi yang di dalam hatinya ada kasih Kristus. Tapi luar biasa loh, Tuhan itu baik. Tuhan memberikan anugerah kasih-Nya. Anak-anak masih ingat Yohanes 3 ayat 16? Siapa yang masih ingat? Siapa yang masih ingat? Yohanes 3 ayat 16.
Dibantu lose-losenya. Siapa lose yang masih ingat? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Stop. Wah, anak-anak, di situ dibilang karena kasih Allah akan dunia ini. Ternyata Tuhan punya kasih bukan hanya untuk orang Yahudi saja. Ya. Nah, Tuhan memberikan kasih-Nya kepada semua orang. Di situ pakai kata bangsa. Ya, jadi orang-orang di Efesus yang bukan orang Yahudi pada akhirnya mereka juga mendapatkan kasih Kristus. Tadinya hatinya orang-orang bukan Yahudi itu kosong kayak gini anak-anak. Ya, kosong. Seperti ini, belum ada kasih Kristus. Belum ada kasih Tuhan. Tapi Tuhan bilang karena begitu besar kasihku kepada dunia. Dunia itu berarti kepada semua bangsa. Kepada bangsa bukan Yahudi juga termasuk kita. Nah, setelah Tuhan Yesus memberikan kasih karunia-Nya, coba kita lihat lagi. Hati yang kosong ini loh semiske warnai ya. Ya, kita warnai ya. Ya, warna ini warnanya apa? Wah, belum berubah ya. Warnanya masih merah ya. Ini buat apa ya? Kita mau eksperimen. Nah, anak-anak, sekarang hatinya sudah penuh enggak? Sudah penuh enggak? Penuh enggak warnanya? Sudah penuh. Hatinya tadi yang kosong sudah penuh enggak? Sudah penuh. Penuh dengan warna apa? Dengan warna merah. Anak-anak tahu, ini warna merah ini lambang. Lambang itu lambang apa ya? Lambang kasih Tuhan. Kepada siapa? Seluruh bangsa, termasuk bangsa bukan Yahudi. Nah, sekarang orang-orang yang bukan Yahudi termasuk bangsa Indonesia, termasuk anak-anak semua, sekarang hatinya penuh dengan kasih Tuhan. Siapa yang di sini sudah punya kasih Tuhan di dalam hatinya? Ayo. Siapa yang sudah punya kasih Tuhan? Ayo. Siapa yang sudah merasa bahwa Tuhan itu mengasihinya? Waduh, ada yang belum atau wah, iya, Tiatira tepuk tangan itu berarti dia sudah punya. Nah, Tuhan Yesus sudah mati untuk kita di atas kayu salib untuk seluruh bangsa anak-anak. Bukan hanya orang, bukan Yahudi yang di sana tetapi untuk anak-anak semua. Bangsa Indonesia, orang tua, besar, kecil, tua, muda, warnanya kulitnya hitam, putih, laki-laki atau perempuan, semuanya dikasihi oleh Tuhan. Nah, tapi apakah berhenti di situ saja? Coba kita lihat ya. Tadi dikatakan tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Kalau kita sudah dikasih Tuhan, anak-anak di dalam hatinya punya kasih Tuhan, apakah berhenti di situ saja? Enggak. Tadi ayatnya bilang apa? Tunjukkan. Tunjukkan. Jadi Tuhan bilang apa? Tunjukkan kasih-Mu. Ah, enggak mau loh, disimpan aja, kasih Tuhan itu disimpan aja. Ini hatiku sudah penuh dengan kasih Tuhan, disimpan aja. Kan kasihnya enggak kelihatan. Coba kita cari kasih Tuhan itu di mana ya? Coba lihat. Ada kelihatan enggak kasih Tuhan? Enggak. Lalu bagaimana orang bisa melihat? Gimana ya caranya ya? Ayo coba kita lihat kita cari yuk mana itu kasih Tuhan. Coba dilihat, oh di sini. Di mana? Oh di mulut ya. Tadi Losemiska mau tanya dulu, siapa yang sudah punya kasih Tuhan di dalam hatinya? Angkat tangan. Ayo angkat tangan. Sekarang tunjukkan di mana kasih Tuhan. Ayo di mana kasih Tuhan disimpan di mana? Kasihnya disimpan di mana? Paling di kantong. Ada yang bilang di kantong, kasih Tuhannya di kantong. Ada yang bilang kasih Tuhan di mulut. Wah, anak-anak, bukan itu. Kasih Tuhan tidak bisa dilihat, tapi bisa ditunjukkan.
tunjukkan kasihnya itu. Caranya gini, coba ya, sekarang eksperimennya dimulai. Teneneng. Sebelumnya, Losemiske mau gambar lagi hati-hati yang lain yang belum punya kasih Kristus ya. Nah, di sekitar kita ada orang-orang yang hatinya belum penuh dengan kasih Kristus. Ini masih kosong ya, ada 3 hati. Itu hatinya, mungkin hatinya papa, mungkin hatinya mama, mungkin hatinya kakak, mungkin hatinya adik, mungkin hatinya suster kita, mungkin hatinya mbak kita, mungkin hatinya sahabat kita. Mereka belum sungguh-sungguh kenal Tuhan dan belum punya kasih Tuhan. Lalu Tuhan bilang, tunjukkanlah. Caranya gimana ya? Caranya gini. Digambar. Dicelupkan di air. Mudah-mudahan berhasil ya. Kalau nggak berhasil, Losemiske ini malu loh ya. Iya. Belum? Apa sih? Ini nggak ada kamera ya di sini ya. Nggak bisa deket ya. Nah, kan Tuhan bilang, tunjukkanlah. Tunjukkanlah kepada siapa? Kepada orang-orang di sekitar kita. Caranya gimana? Tunggu ya anak-anak ya. Kira-kira apa yang terjadi? Apa itu? Agak-agak deg-degan ya. Kalau ditunggu agak lama memang. Nah, coba lihat ya. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Tunggu. Nah, apa yang terjadi di sini? Warnanya menyebar anak-anak. Ya, tadinya warna merahnya itu hanya di dalam hati Eben aja. Tapi Tuhan bilang, Eben, tunjukkan kasihmu. Ya, lewat apa? Perbuatan baik. Tadi kan firman Tuhannya, tunjukkanlah kasihmu dalam hal berbuat baik. Nah, anak-anak, ini kalau misalnya kita tunggu, ya, kita tunggu, warnanya akan menyebar. Warna merahnya itu akan menyebar ke hati-hati yang kosong, gambar yang kosong. Nah, ini mungkin perlu waktu yang agak lama ya. Tambah air. Iya. Enggak. Nah, ya, dia sudah mulai bergerak sedikit. Sudah selesai. Ya, dia sudah mulai bergerak. Nah, pelan-pelan anak-anak, memang kalau menunjukkan kasih itu bisa cepat-cepat enggak? Bisa cepat, bisa juga lama. Lewat apa? Anak-anak, tadi Losemiske bilang, tunjukkan kasihmu kepada siapa? Kepada papa, kepada mama, kepada kakak, kepada adik. Caranya gimana? Berbuat baik. Misalnya kalau di rumah anak-anak di rumah, papa mamanya sedang sibuk. Apa yang anak-anak lakukan? Main game? Main game? Siapa yang terbiasa menolong orang tua di rumah? Membantu. Ocha pinter sekali. Ya, membantu. Kalau misalnya ada temannya, kalau di sekolah temannya ada yang belum kenal Tuhan,
lalu dia tidak bawa alat tulis. Apa yang anak-anak lakukan? Dipinjemi. Berbuat baik. Kalau di sekolah itu ada anak-anak yang julid, anak-anak tahu julid enggak? Agak-agak gimana julid itu apa sih? Julid itu jahil ya? Julid itu agak-agak judes kalau ngomong ya. Nah, apa yang anak-anak lakukan? Dibalas? Apa? Oh, dimarahi. Dimarahi. Iya. Enggak apa-apa, itu jawaban anak kita ya. Nah, enggak apa-apa nak. Ya, tapi lebih baik Tuhan bilang tunjukkanlah kasih dengan berbuat baik. Jadi, kalau ada yang julid jangan dibalas dengan julid. Tapi dinasihati dengan baik ya. Nah, ini kayaknya butuh waktu anak-anak ya eksperimen kita hari ini ya. Nanti kita diprotes sama orang tua kalau kelamaan ya. Nah, tapi ini gambaran hati kita penuh dengan kasih Kristus. Kalau hati kita sudah penuh dengan kasih Kristus, maka kita harus tunjukkan kasih itu. Kepada siapa? Yang pertama adalah kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Karena kita apa? Satu tubuh, satu jiwa, satu roh, satu Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk pembacaan firman Tuhan dan renungan kami pada pagi hari ini. Berkati anak-anak kami Tuhan dalam kesederhanaan mereka. Kiranya Engkau memberkati mereka sehingga mereka dapat menunjukkan kasih Kristus yang telah mereka terima sebagai anugerah Tuhan dalam kehidupan mereka sehari-hari, mulai dari kehidupan keluarga mereka, teman sesekolah minggu, bahkan teman sekolah. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak kembali atau? Oh kembali, oke. Ya nanti kalau masih penasaran boleh lihat ya hasilnya gimana ya habis gereja ya. Oke, terima kasih, Tuhan berkati, saya kembalikan. Ya, mari kita berdoa. Segala puji syukur Tuhan kami naikkan kehadirat Tuhan. Kami bersyukur bahwa adik-adik kami, anak-anak sekolah minggu telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan saat ini juga Tuhan kami mau mengarahkan hati kami, mau mengarahkan pikiran kami, mau mengarahkan perasaan kami hanya kepada firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, sekali lagi shalom buat kita semua. Ya, hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Efesus pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16. Ya, mari saya ajak kita semua untuk buka Alkitab kita. Kita akan baca secara silih berganti firman Tuhan hari ini. Efesus 4 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16. Jika sudah mendapatkan, saya akan bacakan ayat yang pertama, Bapak Ibu sekalian baca ayat yang kedua, demikian seterusnya. Perikop di atas kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan.
Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita. Berbahagialah setiap kita yang telah membaca dan saat ini kita yang akan merenungkan serta kita yang melakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Nah, Bapak Ibu sekalian, tema firman Tuhan hari ini adalah memelihara kesatuan roh. Temanya adalah memelihara kesatuan roh. Nah, kalau kita berbicara mengenai kesatuan roh, jadi kita bukan berbicara tentang hanya pribadi, tetapi kita berbicara mengenai seluruh jemaat, baik itu komisi sekolah minggu, baik itu komisi remaja, baik itu komisi pemuda, baik itu komisi umum, semuanya. Jadi kita berbicara semua tentang kita, yaitu bagaimana kita semua memelihara kesatuan roh. Nah, kalau begitu pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, apa itu kesatuan roh? Nah, kesatuan roh berarti adalah mengusahakan untuk sehati, sepikir sebagai tubuh Kristus, gereja. Sehingga ini adalah tanggung jawab, ini adalah tugas-tugas kita. Dilakukan secara pribadi, tetapi menyeluruh untuk semua. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kemarin beberapa waktu yang lalu saya baca beberapa artikel. Nah, itu di situ intinya menceritakan tentang bagaimana dinamika gereja, bagaimana kondisi gereja-gereja di dalam berbagai gereja. Banyak konflik yang terjadi di dalam gereja dan salah satunya adalah bagaimana gereja itu menjadi terpecah belah hanya karena masalah-masalah kecil, hanya karena masalah-masalah sederhana, hanya karena ngobrol aja bisa pecah gerejanya satu-satu persatu. Hanya karena sedikit salah bicara aja akhirnya enggak mau datang ke gereja. Kalau dia datang hari ini, jadi gini, kalau dia datang hari ini pagi berarti saya harus datang sore. Dia nggak mau lihat orang ini. Karena apa? Karena ada konflik di dalamnya. Itu masalah yang terjadi, itu realita yang terjadi. Dan juga yang lebih lagi memprihatinkan, yang lebih lagi membuat menjadi sedikit krusial, sangat sedih adalah gereja yang di dalamnya itu adalah jemaat-jemaat yang beragam. Tetapi oleh karena keberagaman itu, konflik terjadi, masalah terjadi. Artinya apa? Ada rasisme di dalam. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, inti dari permasalahan konflik itu adalah satu penyebabnya. Dosa.
Penyebabnya adalah dosa. Sehingga dalam kehidupan bergereja, masalah kecil aja bisa jadi masalah yang besar. Bahkan sampai kepada keberagaman, keberbedaan saudara-saudara. Nah makanya kalau kita kembali lagi kepada firman Tuhan, ternyata bukan hanya terjadi di hari ini, bukan hanya terjadi sampai di titik ini, di zamannya kita, tetapi kembali lagi kepada zaman Tuhan Yesus, zaman setelah Tuhan Yesus, zamannya Rasul Paulus. Dalam pemberitaan Injilnya saudara-saudara, dia sampai ke gereja, ke bentuk gereja di Efesus. Nah masalah mereka itu apa? Masalah mereka di dalam gereja Efesus itu, perpecahan itu, konflik itu disebabkan oleh karena adanya keberagaman, oleh karena keberbedaan suku, ras, bahasa, budaya dan lain sebagainya, karakter juga. Kalau di zaman sekarang ada di gereja kita orang Batak ngomongnya keras, ada orang Jawa ngomongnya luwes, ada orang juga Madura ngomongnya cepat. Nah, keberagaman itu menjadi konflik, saudara. Kalau zaman dulu di zamannya Alkitab, orang-orang Yahudi, orang-orang non-Yahudi berbeda dengan kita di Indonesia. Pasti beragam juga. Tetapi itu yang menjadi titik permasalahan mereka. Adalah karena keberagaman. Konflik yang disebabkan karena keberagaman. Nah, kalau kita mau kembalikan lagi, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Realita ini bukan hanya cerita yang ada di dalam Alkitab, tetapi relate dengan kehidupan kita juga. Sangat-sangat relate malah. Tetapi apa yang mau kita lihat dari firman Tuhan hari ini? Apa yang mau kita lihat? Apa yang mau kita bawa? Apa yang mau kita ambil dan kita bawa pulang di dalam kehidupan kita? Nah Rasul Paulus saat itu tulis ini nasihatnya ini. Karena dia adalah seorang pelayan Tuhan yang menggembalakan jemaat-jemaatnya di Efesus. Ketika Rasul Paulus menasihatkan jemaat-jemaatnya supaya mereka memelihara kesatuan roh. Saat itu posisi Paulus itu enggak lagi baik-baik aja. Tetapi saat itu posisinya tuh lagi di penjara, saudara-saudara. Dia tulis surat, berusahalah memelihara kesatuan roh. Dia tulis surat itu bela-bela di dalam penjara, saudara-saudara. Betapa luar biasanya jiwa penggembala daripada Rasul Paulus. Sehingga hari ini kita mau belajar juga sebagai jemaat GKT Banyuwangi. Memang tidak akan lepas dari yang namanya permasalahan. Memang tidak akan lepas dari yang namanya persoalan. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ingat pada dasarnya, pada prinsip dasarnya, konflik itu disebabkan oleh dosa. Jadi hari ini kita mau belajar melalui Efesus 4 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16. Kita mau belajar bagaimana kita sebagai jemaat-jemaat GKT Banyuwangi, bagaimana caranya untuk kita dapat memelihara kesatuan roh. Kita juga adalah anggota-anggota gereja, jemaat yang beragam bukan? Nah karena itu hari ini kita mau belajar bersama melalui firman Tuhan ini. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat dinamika cerita yang ada di dalam firman Tuhan, Rasul Paulus dalam pelayanannya ini, Rasul Paulus mengambil saya mengambil satu inti daripada nasihat-nasihat Rasul Paulus ini, yaitu berpegang teguh pada ajaran Kristus. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan dan juga Bapak-Bapak Ibu, kemarin waktu persekutuan pemuda, kami juga membahas bagaimana kita sebagai anak-anak muda bisa berdampak melalui sosial media. Dan hari ini kita belajar bagaimana kita sebagai jemaat Tuhan di Kristus GKT Banyuwangi, kita bisa memelihara kesatuan roh, yaitu dengan satu, berpegang teguh pada ajaran Kristus. Berpegang teguh pada ajaran Kristus. Nah, kalau kita lihat lagi di dalam terjemahan lainnya, apa yang dikatakan oleh
Alkitab dalam bahasa yang berbeda, dalam terjemahan yang berbeda, dikatakan bahwa tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita. Kita bertumbuh di dalam segala hal karena Dia Kristus yang adalah kepala. Ini adalah terjemahan baru dari Alkitab kita sekarang. Tetapi kalau di dalam terjemahan yang lainnya, di situ dikatakan, marilah kita berpegang terus kepada yang namanya ajaran yang benar dan selalu saling mengasihi. Nah, dengan begitu kita akan semakin bertumbuh, kita akan semakin menjadi seperti Kristus di dalam semua sifatnya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini terjemahan yang berbeda dari ayat 15 dengan menjelaskan lebih detail lagi. Sehingga kalau kita berbicara mengenai memelihara kesatuan roh, apa maksudnya? Apa maksudnya kita harus berpegang teguh kepada ajaran? Nah, teman-teman, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, perhatikan kalau Rasul Paulus saat itu yang dimaksud oleh Rasul Paulus berpegang teguh kepada ajaran itu. Artinya di dalam konteks ini ketika Rasul Paulus memberikan nasihatnya kepada jemaat-jemaat di Efesus itu, ia mau supaya mereka tuh gak hanya tahu tentang kebenaran firman, gak hanya tahu tentang firman Tuhan, gak hanya tahu tentang isi hati Tuhan. Tapi yang mau ditekankan adalah jemaat-jemaat di Efesus itu lakukan, hidupi, jangan hanya ngomong tok, jangan hanya dengar tok, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Jangan seperti itu. Makanya dibilang berpeganglah teguh kepada pengajaran, kepada firman Tuhan. Kata Rasul Paulus. Supaya apa? Supaya di dalamnya mereka mengalami yang namanya pengetahuan yang benar. Mereka mendapatkan, oh ini loh ajaran yang benar itu. Oh ini loh yang ternyata benar itu. Enggak hanya mereka tahu, hanya pegang ajaran saling mengasihi. Tapi mereka enggak mau mengasihi. Tapi yang ada malah pertikaian. Sehingga masalah kecil pun terjadi. Sampai kepada masalah yang krusial. Keberagaman di dalam gereja. Sehingga di sini intinya Paulus mau menekankan. Dalam keberbedaan, dalam keberbagaian, dalam keberagaman di dalam umat gereja yang ada di Efesus. Pegang ajaran, pegang kebenaran firman. Tapi ingat, gak hanya cuman dengar, gak hanya cuman ngomong tok, tapi dipraktekkan, tapi dilakukan, ditunjukkan seperti yang disampaikan oleh Lausemiske kepada anak-anak. Gak hanya tahu, tapi lakukan. Nah, yang jadi pergumulan kita adalah melakukannya itu. Itu menjadi perjuangan buat kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai jemaat-jemaat Tuhan. Makanya dikatakan teruslah berpegang teguh, teruslah setia untuk belajar firman Tuhan. Jangan malas. Seperti itulah kira-kira yang disampaikan nasihat oleh Rasul Paulus kepada jemaatnya. Enggak hanya mereka akhirnya tahu tentang kebenaran. Enggak hanya mereka tahu sekedar Alkitab tuh punya kata-kata yang bagus loh. Enggak hanya sebatas itu. Tapi mereka juga mempraktekkannya, menunjukkannya di dalam kehidupan hari lepas hari. Sehingga mereka enggak sia-sia melakukan firman Tuhan. Rasul Paulus katakan apa? Sehingga di dalamnya mereka bukan hanya tahu kebenaran, tetapi mereka bertumbuh. Mereka bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Di dalam iman mereka mengalami pertumbuhan. Bukan hanya jemaat di Efesus itu bertumbuh secara fisik, badannya yang besar, tetapi iman mereka juga bertumbuh. Hati dan pikiran mereka dikuasai oleh Kristus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi intinya kalau kita ngomong tentang memelihara kesatuan roh,
Artinya jemaat di Efesus itu dinasihatkan, engkau tahu kebenaran firman Tuhan. Tapi gak cukup engkau hanya tahu. Gak hanya cukup engkau dengar. Tapi lakukan itu. Tunjukkan itu. Contohnya apa? Seperti tadi. Dalam hal saling mengasihi. Dalam hal saling membantu. Jika ada yang kesusahan kita tolong. Sebagai satu kesatuan daripada jemaat. Jadi di sini Rasul Paulus mau memberikan nasihatnya. Kalau kita mau menjadi jemaat yang satu, menjadi jemaat yang utuh, memang tidak akan lepas dari permasalahan, memang tidak lepas dari konflik. Tetapi di dalam perjalanan gereja di Efesus, meskipun ada konflik, mereka tetap satu, mereka tetap yang namanya kesatuan mereka itu terpelihara. Kenapa? Karena mereka memegang ajaran. Ajaran mengajarkan tentang apa? Kasihi sesama, bantulah, tunjukkanlah dalam saling membantu. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini nasihat Rasul Paulus kepada jemaatnya di Efesus. Sehingga di dalam keberagaman mereka, sehingga di dalam berbagai karakter budaya mereka, maka terbentuklah kesehatian, maka terbentuklah kesepahaman, maka itu bukan dasarnya kepada yang lain, tetapi di dalam Kristus. Nah, kalau yang ada justru perselisihan, artinya apa? Belum benar-benar teguh memegang kepada ajaran firman Tuhan, belum benar-benar mau melakukan firman Tuhan itu dengan sepenuh hati, dengan segenap jiwa. Nah, kalau kita baca lagi, Rasul Paulus menggambarkan kesatuan di jemaat Efesus itu sebagai tubuh. Nah, toh saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jadi kesatuan yang diilustrasikan, diibaratkan oleh Rasul Paulus itu di dalam gereja itu adalah anggota tubuh. Anggota tubuh yang tubuh itu punya tangan, punya kaki, punya kepala, punya mata. Dengan kegunaannya, dengan fungsinya, dengan pekerjaannya masing-masing. Tangan digunakan untuk bekerja, mata digunakan untuk melihat. Begitu juga jemaat-jemaat di Efesus. Jemaat-jemaat Efesus itu memiliki keberagaman. Di dalamnya ada yang dipercayakan menjadi gembala, ada yang dipercayakan menjadi majelis, ada yang menjadi anggota, ada yang menjadi guru sekolah minggu dan lain sebagainya. Memiliki peranan yang sama-sama penting. Sehingga satu yang harus menjadi dasar dari semua keberagaman itu apa? Hiduplah dalam ajaran firman Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita lihat dinamikanya, nih contoh. Jadi anak-anak pemuda remaja itu pengennya ibadah itu pakai band. Mau ibadah itu pakai band, harus full band, baik itu ibadah KU1, ibadah KU2. Tetapi di satu sisi, ojo lah band gitu. Kata orang-orang dari komisi umum, yaitu orang-orang tua. Ojo lah band, cukuplah piano aja. Berisik gitu kata. Nah, sehingga di sini terjadi perselisihan. Di sini terjadi sedikit konflik antara ibadah. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Sehingga apa? Kalau pakai piano orang gak mau ibadah. Orang muda gak mau ibadah. Ini contoh ya. Tapi kalau sebaliknya, orang-orang tua gak mau ibadah pakai band, gak mau ibadah. Jadi solusinya apa? Masuklah ke pikiran adalah suara-suara. Ya kalau gitu pagi kita pakai piano, sore kita pakai band. Nah, apakah begitu solusi yang benar? Oke, solusinya memang terlihat baik, tetapi pada dasarnya sebenarnya kita keliru. Kalau kita ngambil solusi yang demikian, kenapa keliru? Loh, orang ibadah pakai band dengan ibadah pakai piano aja itu enggak dosa kok.
sama-sama bisa dipakai di dalam ibadah. Jadi apa yang harus dilakukan? Jadi kalau kita lagi ibadah pakai band, ya orang tua ikuti ibadah pakai band. Jangan marah-marah, jangan bilang gak usah lain sebagainya, tapi ikuti aja pakai band. Karena itu gak salah kok. Tetapi ingat harus dijalankan dengan sebaik mungkin, dengan harmonis sehingga ibadah itu berjalan dengan baik. Gitu juga orang muda. Jangan bilang ibadah pakai piano bosan, gak mau ibadah ah. Baik pakai band, semangat, gak ngantuk. Itu salah. Kenapa? Karena pada dasarnya ibadah itu bukan didasarkan pada sesuatu yang lain. Bukan didasarkan kepada sesuatu yang di dalam gereja ini banyak sesuatu yang lain. Tapi ingat, kita hanya berfokus hanya pada satu. Apa? Pada Kristus, pada Tuhan. Makanya kita perlu pengajaran. Pemahaman yang benar. Sehingga, di dalam keberbedaan ini, dalam hal ibadah pun ada sesuatu yang berbeda, kita tetap satu. Kita tetap klop. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, John Calvin juga memberikan nasihatnya. Dia mengatakan bahwa apapun yang menghalangi kita beribadah kepada Allah adalah berhala kekinian. Itu yang dikatakan oleh John Calvin. Jadi di sini kita mau menekankan apa? Pusat dari ibadah itu adalah ibadah. Pusat dari ibadah itu adalah Kristus. Makanya kita butuh yang namanya pengajaran yang benar. Pengajaran yang sesuai dengan hati dan kehendak Tuhan. Yang hanya kita dapat di dalam firman Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Jadi apa yang harus kita lakukan? Berpegang pada pengajaran firman Tuhan. Berpegang kepada isi hati Tuhan. Makanya jangan malas kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Jangan malas untuk kita baca Alkitab. Jangan katakan, ngantuk baca Alkitab. Nonton TV 2, 3, 4 jam gak ngantuk. Ada yang keliru di situ. Makanya hari ini kita mau belajar. Bagaimana kita sebagai orang-orang jemaat GKT Banyuwangi. Kita mau belajar. Yuk kita sama-sama pegang teguh ajaran firman Tuhan. Pegang teguh firman Tuhan, isi hati Tuhan. Jangan kita pusatkan ibadah kita, jangan kita pusatkan perhatian kita kepada sesuatu yang lain. Pusatkan itu pada Kristus. Sehingga apa yang terjadi? Di dalam gereja kita yang terbentuk adalah kesatuan. Kesatuan di dalam roh. Kesatuan di dalam baik pikiran kita, baik perasaan kita. Itu satu. Karena apa? Karena kita pusatkan kepada Kristus. Nah itu. Nah orang-orang muda, anak-anak muda juga. Mari kita juga belajar. Kita turunkan ego kita. Kita turunkan hasrat kita, keinginan kita. Tapi taruh itu hanya kepada kebenaran firman Tuhan. Taruh itu hanya kepada pengajaran firman Tuhan. Jangan kepada sesuatu yang lain. Jangan kepada orang-orang yang diidolakan. Jangan kepada sesuatu yang lain seperti musik dan lain sebagainya. Tapi pusatkan kepada Kristus. Sehingga di dalam persekutuan kita, sehingga di dalam perjalanan iman kita, gereja kita tetap satu. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mengapa hari-hari ini anak-anak muda terkhusus GKT banyak mengalami penurunan, baik itu dari sebelum pandemi sampai sesudah pandemi. Kenapa? Orang-orang muda GKT banyak beralih kepada yang lain. Kenapa itu bisa terjadi? Karena orang-orang muda dari kita sendiri, gereja-gereja lokal,
kurang memahami, kurang paham bahwa sesungguhnya ibadah itu bukan dipusatkan kepada sesuatu yang lain. Bukan tergantung daripada suasana ibadahnya, bukan tergantung daripada musiknya enak, bukan tergantung kepada yang mainnya enak. Tetapi ingat, itu kita keliru. Kenapa? Karena ibadah kita sendiri, karena persekutuan kita sendiri, karena hati kita sendiri yang datang ke gereja sendiri. Kita bukan datang untuk menikmati gereja, bukan menikmati ibadah, tetapi kita memuliakan Tuhan. Makanya kita bisa katakan pusatnya adalah Tuhan. Sehingga dalam hal ini apa? Pegang kebenaran, pegang pengajaran. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita semua mau komitmen, mari kita semua mau ambil satu komitmen sebagai jemaat GKT Banyuwangi. Baik itu kita dari komisi umum, baik itu kita dari komisi pemuda remaja sampai sekolah minggu. Kita pegang satu prinsip iman. Kita pegang satu ajaran firman Tuhan. Sehingga di dalam persekutuan kita, sehingga di dalam gereja kita nggak akan yang namanya terpecah belah. Tetapi apa yang kita akan alami? Kita akan mengalami yang namanya pertumbuhan. Kita akan mengalami yang namanya kedewasaan penuh. Kedewasaan secara rohani. Bukan hanya fisik saja, tetapi rohani kita bertumbuh. Sehingga kita nggak jadi gereja yang kerdil. Seperti orang tanam tanaman tapi nggak mau disiram, nggak akan tumbuh-tumbuh. Demikian juga kita. Kalau kita nggak pegang teguh ajaran, kita nggak mau cinta sama firman Tuhan, maka di dalam gereja kita akan yang terjadi adalah perpecahan, bukan pertumbuhan. Maka mari kita pegang teguh pengajaran firman Tuhan dan tunjukkan itu. Salah satu contohnya apa? Saling menolong, saling mengasihi. Demikian firman Tuhan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan bahwa kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini boleh diberitakan. Tuhan, terima kasih bahwa setiap kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami juga memohon Tuhan supaya kebenaran firman-Mu tidak tinggal lalu daripada kami, tetapi hidup di dalam hati kami, tertanam di dalam pikiran kami. Dan kami mau Tuhan ambil komitmen untuk pegang teguh kepada pengajaran. Sehingga gereja kami, persekutuan kami boleh terpelihara dan menjadi satu di dalam Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Komisi Remaja Pemuda. Saya ajak teman-teman dari Komisi Remaja Pemuda untuk maju ke depan.
membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Bagaimana ku membalas kasih-Mu? Segala yang ku punya itu milik-Mu, itu milik-Mu. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Mari jemaat kita bangkit berdiri. Kita akan membaca Katekismus Heidelberg. Pertanyaan yang ke-26. Apa yang saudara percayai bila saudara berkata, "Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi"? Bahwa Bapa yang kekal dan Tuhan kita Yesus Kristus, yang telah menciptakan langit dan bumi, serta segala isinya, dari yang tiada, dan juga tetap memelihara dan memerintahnya, menurut rencananya yang kekal, dan pemeliharaannya, adalah Allah dan Bapakku karena anaknya, yaitu Kristus. Aku percaya kepadanya, bahkan aku tidak meragukan, Dia akan memeliharaku dalam semua kebutuhan tubuh dan jiwaku, dan juga mengubah segala bencana yang ditimpakannya atasku di dunia yang penuh sengsara ini, menjadi kebaikan untukku. Sebagai Allah yang Maha Kuasa, Ia memang sanggup berbuat demikian, dan sebagai Bapa yang setiawan, Dia berkehendak pula melakukannya. Jemaat dipersilakan duduk.
Dengan penuh sukacita dan ucapan syukur, mari kita membawa persembahan kita di hadapan Tuhan sambil memuji, jadikan kami satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Kita bersama berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur buat kasih Tuhan, buat pemeliharaan Tuhan, sehingga saat ini kami boleh membawa persembahan kami. Biarlah persembahan kami ini sungguh berkenan di hati Tuhan, dan juga boleh berguna bagi gereja kami. Tuhan berkati pengurus yang mengelolanya, biarlah Tuhan juga berikan hikmat kebijaksanaan. Kami berdoa Tuhan buat gereja kami, Gereja Kristus Tuhan Banyuwangi. Jemaat-jemaat-Mu biarlah terus
hidup untuk berpegang teguh kepada pengajaran, dan juga setia untuk beribadah kepada Tuhan. Mungkin apabila saat ini ada yang sedang sakit, biarlah Tuhan memberikan pemulihan. Mungkin apabila yang saat ini sedang di dalam pergumulan, biarlah Tuhan yang menguatkan. Biarlah kuasa Tuhan boleh nyata di dalam kehidupan jemaatmu pribadi lepas pribadi. Kami berdoa buat Pendeta Hartinas yang juga sebentar akan kembali daripada Amerika ke Indonesia. Biarlah Tuhan memberkati dalam perjalanannya, biarlah boleh berjalan dengan baik. Kami berdoa Bapa, kami berdoa biarlah juga Tuhan tolong buat acara kami hari ini. Biarlah Tuhan menolong kami untuk kami boleh menjalankannya dengan baik. Rekreasi keluarga yang kami jalankan, biarlah setiap pengurus juga yang Tuhan percayakan, biarlah boleh menjalankannya dengan penuh hikmat daripada Tuhan. Kami berdoa Bapa di surga, kami berdoa kiranya juga Tuhan menolong buat acara pernikahan dari saudara William nanti akan diteguhkan oleh Pendeta Yafet. Biarlah Tuhan juga tolong sehingga biarlah di dalam pelaksanaan ini Tuhan juga yang menyertai. Kami berdoa Bapa di surga buat wisuda yang akan dilaksanakan di STT Aletea pada tanggal 12 mendatang. Biarlah Tuhan yang boleh menolong juga menyertai setiap anak-anak Tuhan yang ambil bagian di dalam pelayanan ini. Kami berdoa buat setiap wisudawan juga Tuhan, biarlah mereka juga mempersiapkan hati mereka, mereka mempersiapkan diri mereka. Kami berdoa juga Tuhan, kiranya Tuhan berkati buat sinode kami yang saat ini juga telah terbentuk. Kami berdoa Bapa di surga, biarlah orang-orang yang telah Engkau pilih, yang telah Engkau panggil untuk ambil bagian di dalam ladang pelayanan Tuhan dari sinode GKT. Biarlah Tuhan berkati. Ini doa kami Tuhan, ini isi hati kami. Kami berdoa dan kami serahkan ke dalam nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tiba saatnya warta jemaat akan disampaikan oleh majelis yang bertugas. Dipersilakan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Warta jemaat. Terima kasih kepada para pelayan Tuhan hari ini untuk jadwal penata layan minggu depan, pengkhotbah Pendeta Hartinas Lee, untuk liturgos Vindiar Honggo Satura dan Hendra Santoso. Pemusik Shirley Susana, untuk warta Ibu Meliana. Hari ini wisata di Duku Duren berangkat dari gereja jam 10 setelah kebaktian selesai. Lese Jonathan Libran telah menyelesaikan pelayanan 2 bulan di GKT Banyuwangi dan hari ini merupakan pelayanan terakhir, besok akan kembali ke STTA Aletea. Terima kasih atas pelayanannya. Untuk pemuritan pasutri onset Kamis 4 Agustus 2022 pukul 19 WIB di gereja. Untuk perjamuan kudus Minggu 7 Agustus 2022, mohon jemaat mempersiapkan diri. Untuk peneguhan dan pemberkatan nikah Saudara William Wijaya dan Saudari Tresia Subakti dilaksanakan pada Minggu 7 Agustus 2022 di Surabaya. Mohon perhatian jemaat. Untuk baptisan atau sidi Minggu 7 Agustus 2022 pukul pada KU1, nama-namanya koordinasi dengan Ibu Vertina. Untuk persembahan dapat dibawa langsung maupun ditransfer dengan nomor rekening BCA 18033399922 atas nama Sinode Gereja Kristus Tuhan. Ada warta tambahan. Untuk rapat sekolah minggu wilayah hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 pukul 18 WIB di GKT Banyuwangi dihadiri oleh Evangelis Yohanes, Lese Miske dan Saudara Ican. Sekian warta. COVID-19 mulai meluas, banyak orang yang kembali was-was. Mari kita menjadi pribadi yang cerdas, menerapkan protokol kesehatan dengan tegas. Tuhan memberkati.
Mari kita bangkit berdiri. Ya, baik Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, Shalom. Iya, masih ada 2 bagian yang akan kita kerjakan Bapak Ibu. Yang pertama itu yaitu kita akan menyaksikan prosesi kenaikan dari sekolah minggu ke remaja. Nah, ada anak-anak kita yang akan naik dari sekolah minggu ke remaja. Ini alami, ini natural. Jadi kalau ada kenaikan, berarti itu menunjukkan bahwa gereja kita itu hidup. Gereja kita ini bertumbuh. Justru kalau tidak ada kenaikan, nah itu yang perlu dipertanyakan. Kenapa kok nggak ada yang naik? Dari sekolah minggu ke remaja, remaja ke pemuda, pemuda ke umum, itu alami, itu natural. Dan itu harus terjadi kalau gereja kita itu hidup. Karena itu saya mengundang Ibu Miske sebagai majelis penghubung Komisi Sekolah Minggu dan juga Bapak Andrew Suyanto sebagai majelis penghubung dari Komisi Remaja untuk maju ke depan. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam kenaikan yang menyerahkan dan yang menerima itu bukan hamba Tuhan, tapi penatua atau majelis. Bisa jadi kita bertanya, kok enggak hamba Tuhannya? Nah, hamba Tuhan itu ada masa kontrak. Bisa jadi akan pindah. Tapi kalau penatua majelis, mereka yang tinggal di tempat ini, itu yang pertama. Dan yang kedua, kenaikan ini juga soal organisasi yang diwakili oleh Bapak Ibu penatua. Karena itu saya persilahkan Ibu Miske untuk bisa menyampaikan anak-anaknya dari sekolah minggu yang akan naik ke remaja. Cek, oke. Saya sebagai majelis penghubung Komisi Sekolah Minggu GKT Banyuwangi pada hari ini akan menyerahkan keempat anak kami, yaitu Amelia Yohana Christopher Nababan, Arwen Kane, Yedija Rifki Putra, dan Nathan Sandes Cahyono. Ada 4 anak yang akan kami berikan. Iya. Apakah hadir? Bisa Hadir dipanggil? ada 2 orang yang Iya. hadir. Arwennya tidak enak badan tadi, Arwen sakit ya. jadi saya bilang istirahat saja begitu. Oke. Mari Amel dan Rifki yang hari ini yang hadir. Kalau Nathan sudah studi ke Jember. Oh, Nathan sudah di Jember ya? Iya. Nah, ini nanti informasi untuk Komisi Remaja. Iya. Ada 1 yang sudah di Jember. Mari Amel dan Rifki. Rifki untuk bisa maju ke depan. Sini. Nah, ini tengah, Nak. 2 anak kita, satunya Arwen. Arwennya tidak enak badan jadinya istirahat. Saya ulangi lagi, saya sebagai majelis penghubung Komisi Sekolah Minggu menyerahkan Amelia, Arwen, Rifki, dan Nathan kepada Komisi Remaja untuk dilanjutkan dalam pelayanan bimbingan secara rohani kepada Komisi Remaja. Saya selaku majelis penghubung Komisi Remaja menerima Amel, Arwen, Rizky, dan Nathan untuk dibimbing dalam Komisi Remaja. Terima kasih. Terima Dan kasih. berkat. Mari kita bangkit berdiri, saudara, kita berdoa untuk kedua anak kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, hamba-Mu berdoa dan menyerahkan daripada keempat anak kami yang hari ini akan naik ke Komisi Remaja. Baik itu Amel, baik itu juga Rifki, maupun juga Arwen yang sedang tidak sehat, maupun juga Nathan yang sudah ada di Jember. Tuhan tolong keempatnya. Dan biarlah di Komisi Remaja, keempatnya dapat terus setia, memegang perjanjian, bahkan dididik sampai pada akhirnya mereka menjadi orang-orang yang terus bertumbuh secara rohani. Kiranya Tuhan yang memberkati, kiranya Tuhan yang melindungi, kiranya Tuhan yang menyinari mereka dengan kasih karunia. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita berikan tepuk tangan, saudara. Dengan ini maka keempat anak ini sudah jadi anak-anak remaja. Jadi bukan anak-anak sekolah minggu lagi ya. Halo bro. Nah, bukan anak sekolah minggu lagi ya, sudah naik ke remaja. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Selamat, Tuhan memberkati. Nah, yang kedua Saudara,
ternyata 2 bulan itu begitu cepat. Bagi kita tidak terasa, tapi bagi Lose Jonathan mungkin sangat terasa. Begitu ya, jadi sepertinya akan kembali ke masa kejayaan dan keemasan, yaitu ke STT Aletheia. Setelah 2 bulan di dalam masa pembuangan. Oleh karena itu saya persilahkan pagi hari ini Lose Jonathan bisa menyampaikan apa yang mungkin mau disampaikan di jemaat. Ada mic lagi? Ya, 2 bulan Lose ya. Pernah ngitung enggak tugasnya berapa selama 2 bulan? Terakhir kemarin udah mau habis baru dihitung. Berapa jumlahnya? 30 kalau nggak salah. 31 saudara. Saya bisa minta tolong ada lembaran kertasnya. Nah ini, saya kasih tugas itu selama 2 bulan itu jelas saudara. Jadi mau ngapain itu sudah ada. Nah ini, ada yang warna kuning. Nah ini warna kuning ini tugasnya Lose Jonathan, ini yang warna kuning. Selama 2 bulan, saya sendiri tadi ngitung. Berapa ya? Saya hitung 31 saudara. Selama 60 hari 31, persoalannya mempersiapkannya itu enggak cukup 1-2 hari, bisa 3 hari, bisa 4 hari. Tapi luar biasa. Gimana setelah ini kembali ke Aletheia? Iya. Seneng ya? Banget. Setelah masa penyalipan selesai. Kan di Banyuwangi itu kan penyalipan. Bukan pulangnya, begitu. senengnya di sini gitu. Gitu, baik. Jadi, Oke. Bisa ya, disampaikan Lose? masalah tugas pelayanannya. Kalau kita di Aletheia itu pelayanan khotbah itu harus sudah siap itu 1 bulan sebelumnya. Harus sudah siap itu 1 bulan sebelumnya. Jadi 1 bulan sebelumnya itu khotbah harus sudah jadi. Jadi 1 bulan ini kita persiapan benar-benar, entah persiapan diri, persiapkan materinya, PPT-nya dan lain sebagainya. Jadi beda dengan ketika saya masuk ke GKT Banyuwangi. Karena pelayanan cuma 2 bulan. Tugas pelayanannya 31, persiapannya. Nah, itu jadi bekal buat saya pribadi. Bagaimana mempersiapkan firman itu jadi satu kesatuan yang benar, satu kesatuan yang utuh, enggak melenceng dari ajaran dengan jangka waktu yang pendek. Nah itu jadi suatu yang berharga buat saya pribadi, dan saya makasih sama Lose selaku pembimbing saya di GKT Banyuwangi. Beliau betul-betul bagi saya ya memberikan support terbaik gitu. Enggak tanggung-tanggung tapi sepenuh hati, maksimal banget. Dan itu saya terima kasih karena 2 bulan memang kelihatannya nggak kerasa sampai diibaratkan masa pembuangan 70 tahun. Tapi nggak gitu, nggak semengerikan itu. Saya senang di sini. Bahkan bertumbuh secara iman, bertumbuh secara fisik juga. Jadi ini merupakan suatu kebahagiaan ya buat saya pribadi. Banyuwangi ternyata membawa kesuburan. Gitu ya. Gitu. Ya, jadi ya saya berterima kasih buat Lose Yafet, Pendeta Yafet, Lose Yohanes, dan juga Pendeta Hartinas yang serta jemaat-jemaat dan majelis-majelis yang berikan kesempatan bagi saya pribadi membukakan pintu gerejanya untuk kami mahasiswa STT Aletheia itu boleh melayani. Karena selama 2 tahun ini pergumulan kita. Ini ketakutan kita sebagai mahasiswa-mahasiswi. Karena apa? Kita belajar tapi belum bisa untuk mempraktekkan apa yang kita pelajari itu. Untuk menghidupkannya kepada jemaat-jemaat. Nah sehingga ini suatu kebanggaan ya buat saya pribadi. Jadi suatu yang ini perdana. Istilahnya kalau kemarin di Persekutuan Pemuda itu cinta pertama gitu. Nah ini cinta pertama saya pelayanan. Jadi pelayanan di GKT Banyuwangi itu perdana istilahnya cinta pertama kemarin. Nah orang-orang muda gitu ya. Mudahan akan jadi yang pertama dan terakhir, amin. Ya itu. Ya, saya itu tanya ke Lose Jonathan, Lose tebak berapa usia saya begitu ya. Katanya beliau gini, 34 begitu ya. Puji Tuhan saudara ya, dimudah-mudahin. Padahal saudara, kami itu selisihnya 18 tahun. Saya dengan Pendeta Hartinas itu selisihnya 19 tahun. Jadi kalau saya ingat Lose Jonathan, itu saya flashback. Mengingat saya dulu ketika praktek 1 tahun pertama kali di GKT Banyuwangi. Gambarannya begitu. Cuman bedanya tetap saya lebih ganteng lah saudara ya.
Siap. Makanya sudah punya istri duluan begitu. Jadi persoalan tentang mahasiswa itu beliau udah ngalamin dulu. Jadi ketika saya masuk ya sudah tahu gitu apa yang harus dilakuin. Jadi makasih banyak buat bimbingannya. Saya bersyukur ya bisa dibimbing begitu baik, begitu luar biasa sampai saya mendapatkan ketika saya dipercayakan untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Kita nggak hanya sekedar ngomong, tapi kita juga harus melakukan itu. Kita alami dulu apa yang kita ajarkan, baru kita ajarkan. Nah, jadi itu pertama. Kedua, saya belajar juga bagaimana kita harus bertanggung jawab untuk pelayanan kita. Bukan untuk diri sendiri, bukan untuk sesama, tapi untuk Tuhan. Pertanggung jawabannya sama Tuhan. Nah itu kedua, itu yang saya dapatkan secara pribadi di Ingat sini. gak nasihat saya ketika pertama kali datang apa? Iya. Nasihat saya ketika pertama kali datang. Iya. Jadi ketika saya masuk ke sini, saya cerita sama saya. Di sini kalau nggak salah, di belakang. Saya ini takut. Kenapa takut? Berdiri di depan mimbar itu buat saya getar-getar. Jadi pengalaman saya di STT Aletea itu, saya itu terkenal dengan cap gini. Kalau udah Jonathan ibadah tuh pasti masalah. Kalau nggak percaya tanya aja. Jadi berapa kali saya pelayanan khotbah itu, kalau enggak sound sistemnya mati, musiknya yang kacau. Sampai pindah dari auditorium pindah ke chapel. Itu Jonathan, enggak ada yang Makanya setelah datang sound system kita gerak-gerak saudara ya. Jadi ini kita bersyukur, mulai besok berarti normal ini. Iya. Ya ini Kenapa? Betul ini, besok bertambah ini jadi. ya, itu cerita ya, itu pengalaman saya ya. Tapi saya nggak tahu, tapi saya percaya ya, apapun yang terjadi saat itu proses bagi saya. Itu Tuhan membentuk saya lewat situ. Karena nggak ada yang begitu selain saya gitu. Dari seluruh mahasiswa tingkat 1 sampai tingkat itu cuman saya gitu. Udah dinubuatkan sama teman-teman. Nah, nih Jonathan bulan depan khotbah nih. Minggu ini Jonathan khotbah nih, pasti masalah. Dan itu benar terjadi 2 kali. 2 kali keulang. Pertama memang nggak nyangka, tapi kedua udah dinubuatkan. Nah, ini pasti masalah lagi nih. Ternyata benar. Saya itu sujud depan Tuhan. Tuhan, apa salah saya gitu. Gitu. Tapi dalam hal ini yang mau saya tekankan apa? Apapun yang terjadi dalam pelayanan saya percaya itu proses buat saya. Makanya ketika lo bilang, jangan takut. Kalau Tuhan udah panggil kamu di GKT Banyuwangi, artinya kamu bisa, kamu mampu. Itu nasihat pertama buat saya sampai saya pegang ya. Karena saya takut ketika di Aletea berjumpa dengan teman mahasiswa aja, saya punya masalah banyak ketika pelayanan. Nggak tahu itu masalahnya entah sengaja atau enggak sengaja. Tapi ketika saya masuk sini dan ketakutan itu ada, itu artinya apa? Lalu saya bilang, itu bagus. Kenapa bagus? Karena kita sebagai pelayan Tuhan bukan mengandalkan ini aja, bukan mengandalkan ini, tapi mengandalkan Tuhan. Nah itu wow gitu. Jadi buat saya pribadi, ya makasih baru sehari, ini 2 bulan, udah banyak ya pengalaman dan juga pelajaran bagi saya pribadi. Ya, saya bersyukur buat itu dan juga bagaimana menyampaikan firman, bagaimana mempersiapkan firman. Yaitu satu-satunya andalkan Tuhan dan baru diberitakan. Ya meskipun nggak lepas dari namanya kekurangan, kesalahan, ya tapi tetap jadikan itu sebagai proses. Kalau saya pribadi ambilnya begitu. Nah ini kesan saya pribadi. Dan saya juga ya mau kasihkan pesan lah ya gitu ya buat jemaat-jemaat. Ya mari saya mau ajak kita jemaat-jemaat GKT Banyuwangi. Ya untuk kita terus jaga keharmonisan kita. Kita sebagai anggota-anggota GKT Banyuwangi, kita tetap pelihara rasa kasih kita, saling mengasihi kita dengan satu prinsip iman, yaitu tadi teguh kepada pengajaran, hanya fokus sama ini Tuhan. Majelis tidak siap tisu ya? Nah, gitu. Kayaknya ngomongnya melo-melo terus kayak orang pidato ya. Ya, itu aja pesannya. Oke, Makasih baik. buat jemaat Saya semua. suruh nyatet saudara memang. Ayo tulis gitu kan. Apa yang istilahnya tentang GKT Banyuwangi, apa masukannya, gimana jemaatnya, gimana hamba Tuhannya, gimana saya lah begitu kan. Harus fair, gimana saya, tulis di sana. Tulis dengan jujur, itu masukan yang baik. Ada orang yang dari luar melihat kita, itu bagus.
Karena GKT Banyuwangi perlu juga terus belajar membaca diri. Bukan hanya melihat orang lain, tapi juga membaca diri. Ada orang luar itu bagus untuk kemajuan kita. Nah, saudara, pesan saya waktu itu dari awal, selain daripada yang disampaikan itu dua. Apa? Satu, kerjakan pelayanan itu semaksimal mungkin. Bukan untuk manusia, untuk Tuhan. Itu aja yang pertama. Udah semaksimal mungkin yang kita bisa. Dan yang kedua, jadi hamba Tuhan itu udah lurus-lurus saja. Ngikuti aturan, mengikuti tata gereja, ngikuti firman, sudah kita nggak usah belok-belok. Perkara orang itu ini dan itu pastilah di dalam gereja itu ada. Tapi kita jadi hamba Tuhan lurus-lurus saja. Itu yang saya sampaikan dan itu juga terus saya sampaikan ke Lose Jonathan. Walaupun sudah kembali ke Aletheia, belajar, kerjakan semaksimal mungkin di sana. Karena itu modal yang penting yang akan kita bawa ke gereja. Dan lurus-lurus saja, mengikuti aturan kalau di Aletheia. Terima kasih itu dari kami dan juga dari jemaat. Selanjutnya, saya persilahkan dari Bapak Ibu Penatua Majelis untuk memberikan ucapan terima kasih. Selamat siang, Lose Jonathan. Selamat siang. Saya mewakili Majelis Hamba Tuhan dan Jemaat GKT Banyuwangi hanya bisa mengucapkan terima kasih atas pelayanan Lose Jonathan selama 2 bulan dan kiranya kerjasama ini dapat berlanjut di hari-hari. Mungkin nanti Lose Jonathan sudah lulus dan bisa pelayanan di gereja kami. Terima kasih untuk pelayanan. Nubuat itu. Kita kasih tepuk tangan loh Bapak Ibu. Begitu. Ya, kalau dari Penatua bagus. Terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati. Ya, terus kemudian dari komisi barangkali kalau dari komisi pemuda sudah kemarin. Nah, dari komisi remaja saya persilahkan. Nanti ternyata surprise-nya masih ada yang mau dilanjutkan, tidak apa-apa. Dari remaja. Saya mewakili dari Komisi Remaja. Iya, makasih Bapak. Susah ya. Oke, thank you. Baik, dari sekolah minggu. Kalau ada yang mau Lose secara Jonathan, pribadi terima tidak kasih apa-apa. banyak untuk pelayanannya. Tuhan berkati. Tuhan memberkati. Ada lagi dari Komisi Wanita. Dari Komisi Wanita. Ya, Lose, ini dari Komisi Wanita, kenang-kenangan, diingat-ingat yang baik-baik ya. Kalau yang prank-prank, yang itu jangan diingat-ingat ya. Terima kasih, semakin melayani semakin lebih baik lagi. Baik, oke, selanjutnya. Oh, dari pemuda, mau siaran ulang. Oke, dari pemuda siaran ulang. Semalam sudah dikasihkan, diminta lagi, pagi ini dikasihkan lagi. Begitu. Replay. Oke, baik. Ternyata ada replay ya. Terus ada lagi dari yang lain, dari lansia. Nah, wah. Pulangnya besok pagi, saudara, sudah sewa truk. Karena saya bersyukur, saya senang terus terang. Dengan begini saya senang, karena apa? Ini pengalaman yang baik dan tahu bagaimana jemaat GKT Banyuwangi itu begitu peduli. Baik, apakah ada lagi? Dari hamba Tuhan. Dari hamba Tuhan itu dari belakang kami itu. Kayak gitu dari hamba Tuhan. Ada lagi? Baik, kalau gitu terima kasih. Sekali lagi terima kasih Lose Jonathan. Apa yang baik, nah itu yang terus diingat. Bahkan mungkin diteruskan. Yang tidak baik itu bagian kita untuk bergumul dan berubah. Terima kasih, Tuhan berkati. Sekali lagi mari kita berikan tepuk tangan. Terima kasih untuk pelayanannya, Tuhan memberkati. Kalau mau dibantu nggak apa-apa, tapi nanti diambil di rumah. Terima penitipan. Mari kita bangkit berdiri. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Pulanglah dan hiduplah dalam ketaatan, kekudusan, dan persekutuan dengan semua orang. Kiranya Roh Kudus memberi kekuatan dan meneguhkan kami untuk hidup dalam ketaatan, kekudusan, dan persekutuan dengan semua orang.
Bangunlah persekutuan yang saling menguatkan, meneguhkan, dan menyempurnakan, sehingga tercipta persekutuan yang benar dalam keluarga, gereja, dan masyarakat. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Doksologi berkat oleh Pendeta Yafet Endro Wahyudi, dan kita tutup dengan pujian. Amin. Puji Allah Bapa Putra dan puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak bisa dipungkiri bahwa kita memerlukan banyak hal untuk memelihara kesatuan kita. Tetapi firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita supaya kita memelihara kesatuan itu yang terutama dengan cara Tuhan, yaitu tiap-tiap kita berpegang pada ajaran yang benar. Karena itu pulanglah dan terimalah berkat yang daripada Allah. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini sampai Maranatha. Amin. Silakan jemaat duduk untuk mengambil saat teduh. Ibadah selesai. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.